Selamat pagi dan selamat hari Minggu sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di minggu pagi yang indah dan cerah ini, kembali kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di dalam program Morning Call GPIB. Kali ini saya Pendeta Margareta Dolf Pelealu, Ketua Majelis Jemaat di GPIB Bukit Zaitun Duri, akan melayani sahabat GPIB di dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mendahuluinya dengan bersama-sama berdoa untuk memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Di pagi yang indah dan cerah ini Tuhan, kembali kami bersyukur kepada Tuhan atas semua penyertaan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terlebih ketika kami boleh dibangunkan pada pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru untuk memampukan kami menjalani segala aktivitas tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Dan kami akan mengawalinya ya Bapa, dengan kami mau merenungkan akan kebenaran firman-Mu di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, agar firman Tuhan itu sungguh-sungguh kami pahami, dan firman itu akan bertumbuh, bahkan berbuah melalui karya kehidupan beriman kami sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu ya Bapa, bersabdalah bagi kami semua pada saat ini, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan di hari Minggu Transfigurasi pada hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Injil Matius pasal 17, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita bersama berdasarkan Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikianlah firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu sujudlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mereka menengadah, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Minggu Transfigurasi, atau kita bisa tahu bahwa minggu ini kita bisa melihat ada perubahan bentuk rupa kemuliaan Allah yang dinyatakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Transfigurasi secara harafiah berarti perubahan bentuk ataupun perubahan figur yang terjadi secara nyata, secara supranatural di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pembacaan kita jelas bahwa di ayatnya yang kedua dikatakan, Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Dan hal ini dilihat secara langsung oleh ketiga murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka yang diajak Tuhan Yesus untuk pergi ke gunung untuk Tuhan Yesus berdoa.
melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yesus berubah rupa, Yesus bertransfigurasi, Yesus bermetamorfosis, berubah di dalam kemuliaannya, menjadi wajahnya menjadi bercahaya dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Ini adalah pernyataan kemuliaan Allah di dalam diri Yesus yang mungkin selama ia melayani banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang masih bertanya-tanya siapa sebenarnya Yesus. Bahkan mungkin para murid-muridnya juga melakukan hal yang sama. Mungkin sebagian dari mereka belum terlalu percaya bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia ini dalam kemuliaannya untuk membawa damai sejahtera dan membawa karya keselamatan di dalam penebusan dosanya. Ini menarik, sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa di tengah-tengah pelayanannya kemudian pernyataan perubahan rupa Yesus dinyatakan oleh Tuhan Allah di tengah-tengah karya pelayanan Tuhan Yesus. Walaupun ketika Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus tidak lahir dalam kegemerlapan. Yesus tidak lahir dalam bentuknya yang bercahaya atau putih berkilauan. Karena Yesus lahir di dalam kehinaan. Yesus lahir di dalam kandang domba yang dianggap oleh manusia pada saat itu adalah kondisi yang hina, kondisi yang tidak layak. Tetapi dalam perjalanannya, Yesus yang adalah Allah yang sejati dan juga manusia yang sejati, kemudian Allah menampakkan, Allah membuat kemuliaannya nampak di dalam diri Tuhan Yesus. Sehingga dikatakan dalam pembacaan kita, Yesus bertransfigurasi menjadi sosok yang mulia. Bahkan juga Petrus dan juga Yakobus dan Yohanes kemudian mereka tampak bahwa mereka melihat Musa dan Elia sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Disitulah mereka semakin yakin bahwa Musa dan Elia yang adalah tokoh bangsa Israel yang begitu mereka kagumi, begitu mereka kasihi, begitu mereka hormati, ternyata juga memuliakan Tuhan Yesus, mau berbicara, mau menampakkan diri bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena itu Petrus melihat betapa bahagianya. Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, betapa bahagianya kita bisa berada di tempat ini. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita yang terjadi adalah sukacita yang keluar dari hati Petrus yang melihat bagaimana gurunya, rabinya yang ia hormati selama ini adalah sungguh-sungguh anak Allah yang diberkati, anak Allah yang mampu melakukan segala mujizat, segala kuasa yang diberikan Allah kepada diri Tuhan Yesus. Karena itu Petrus bilang, sungguh baik, sungguh berbahagia, sungguh bersukacita kalau kita bisa berada di tempat ini, bahkan melihat kemuliaan Allah nyata dan tampak melalui perubahan rupa Yesus yang menunjukkan kemuliaan dan kemahakuasaan Allah di dalam dirinya. Nah, perubahan ini, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian juga menjadi pendorong bagi Petrus, Yakobus, dan Yohanes, menjadi semangat bagi Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk bisa memberitakan, meneruskan, menyampaikan bahwa Yesus yang mereka ikuti, yang mereka kagumi, yang menjadi guru mereka adalah sungguh-sungguh Allah yang sejati, Allah yang mau memberkati, Allah yang mau memberikan damai sejahtera, bahkan mau menyelamatkan dan menebus dosa-dosa manusia. Itu juga tampak ketika Allah sendiri berkata di dalam awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia.
Allah sendiri sudah menyatakan bahwa Yesuslah anak Allah yang sejati. Allah itu sendiri yang datang menjadi manusia. Walaupun dalam kelahirannya ia datang dengan perendahan dirinya bagi menebus dosa-dosa manusia. Tetapi dalam karya pelayanannya, Yesus datang dengan kemuliaan Allah yang mampu melakukan segala kuasa, melakukan segala mujizat, bahkan kebaikan-kebaikan yang boleh dilakukan di dalam karya-karya pelayanan Tuhan Yesus. Karena itu, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari di dalam proses transfigurasi kemuliaan Allah yang nampak dalam diri Tuhan Yesus adalah ketika Yesus berubah, ketika Yesus menampakkan keilahiannya kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, itu membuat Petrus, Yakobus, dan Yohanes sangat bersuka cita. Mereka dikuatkan kembali, diberikan semangat kembali untuk bisa menyatakan kemuliaan Allah di dalam kehidupan mereka dan di dalam karya pelayanan yang harus mereka lakukan sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Karena itu, transfigurasi Tuhan Yesus kiranya pada saat ini juga membuat atau menggerakkan hati kita untuk bersuka cita, untuk terus semangat, untuk terus dikobarkan melayani Tuhan, melakukan perubahan-perubahan yang baik bagi dunia, bagi masyarakat, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kemuliaan Tuhan juga akan nampak di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang berkarya pada saat sekarang ini. Karena itu sahabat GPIB, kiranya perubahan Tuhan Yesus itu tidak hanya menjadi perubahan fisik di dalam diri kita sebagai anak-anaknya, tetapi perubahan rohani, perubahan hidup sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kemuliaan Allah, sehingga jubah Yesus yang berkilau-kilauan itu juga boleh tertransfer ke dalam diri dan kehidupan kita. Hidup kita boleh menjadi kemuliaan, hidup kita boleh bercahaya, hidup kita boleh menjadi terang di dalam kehidupan kita bersama dengan sesama dan orang-orang di sekitar kita. Kiranya transfigurasi Tuhan Yesus juga mengubahkan kita, agar kita yang dahulu berdosa, kita yang dahulu bersahabat dengan dosa, kita yang dahulu tidak mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, akan berubah menjadi orang-orang yang diberkati, menjadi orang-orang yang bersih, bukan hanya secara fisik, tetapi bersih, putih, dan murni di dalam hati kita, iman kita yang terus semangat untuk melayani Tuhan Yesus. Kiranya di Minggu Transfigurasi ini kita semakin diajarkan oleh Tuhan untuk merubah sikap hidup kita, bahkan juga membawa perubahan bagi dunia di sekitar kita, sehingga perubahan-perubahan yang baik itu atau merubah diri menjadi sosok yang lebih baik itu akan memancarkan kemuliaan Tuhan dan membawa damai sejahtera bagi dunia yang Tuhan ciptakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri perenungan kita pada pagi hari ini, dan kita mari bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan di Minggu Transfigurasi ini, Minggu perubahan rupa Tuhan Yesus dalam kemuliaan Allah. Karena itu biarlah perubahan Tuhan Yesus itu juga menggerakkan hati kami, menggerakkan iman kami untuk kami membawa perubahan-perubahan yang baik bagi dunia ini, untuk kami berubah menjadi orang-orang yang baik dan membawa damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kami, membawa kemuliaan Tuhan melalui kata, perbuatan, dan tingkah laku kami, sehingga nama Tuhan boleh terus dimuliakan di dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Dan
kehidupan kami di sepanjang hari ini ya Bapa. Di hari Minggu yang begitu indah ini, kami kiranya boleh terus diberkati dan disertai oleh Tuhan. Kami yang akan melakukan aktivitas, kami yang boleh melayani Tuhan di hari Minggu ini, Tuhan boleh memberkati dan menyertai. Tuhan berikan kami kesehatan dan kekuatan selalu ya Bapa, untuk kami menjalani segala aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami dengan penuh sukacita. Dan mampukan hidup kami Tuhan untuk dapat menjadi berkat dimanapun kami boleh ditempatkan Tuhan. Kami berdoa buat gereja kami GPIB, kiranya Tuhan boleh memberkati segala program kegiatan dalam tingkat sinodal, mupel-mupel sampai ke tingkat-tingkat jemaat. Tuhan boleh memberkati semuanya agar boleh berjalan dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan gereja kami GPIB boleh menjadi berkat dan juga boleh menjadi pernyataan kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan pelayanan kami bersama. Dan berkatilah juga jemaat-jemaat ataupun saudara-saudara kami, pendengar ataupun juga penonton morning dan night call GPIB pada saat ini yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan kiranya juga boleh memberkati dan menyembuhkan mereka, agar mereka boleh kembali dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati makanan dan obat-obatan yang dikonsumsi. Biarlah semuanya boleh menjadi jalan dan cara Tuhan memulihkan dan menyembuhkan kembali saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Terima kasih Tuhan Yesus, mereka yang bergumul Tuhan boleh berkati, mereka yang bersukacita, berkatilah setiap sukacita yang boleh mereka rasakan ya Bapa. Dan berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan rejeki yang terbaik dari Tuhan, Tuhan boleh hadirkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sahabat GPIB telah mendengarkan renungan di dalam program Morning Call GPIB. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita di sepanjang hari ini dengan sukacita dan berkat-berkat yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati.